Man lam yadfa anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina kasiruhu. Kadzalika man lam yantafi biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikasirihi ab'adu. Barang siapa yang tidak mencegah daripadanya akan kemiskinan atau kebutuhan oleh sedikitnya harta, niscaya tidak menghasilkan baginya akan kekayaan oleh banyaknya harta. Seperti demikian itulah orang yang tidak mengambil manfaat dengan sedikitnya ilmu, maka dia daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu, yaitu apalagi lebih jauh lagi, lebih sulit lagi. Artinya, kata Imam Haddad, bila orang yang tidak merasa cukup dengan harta sedikit, pastikan bila hartanya banyak tidak cukup juga. Bila orang tidak merasa cukup dengan sedikit harta, contoh, waktu dia gajinya, waktu itu gajinya 1 juta sih, jabatan masih rendah, bisa buat ngidupin anak bini. Sekarang jabatannya tinggi, utang di mana-mana, gitu. Kenapa? Karena waktu sedikit harta nggak cukup. Pastikan sedikit banyaknya harta nggak cukup. Orang yang merasa sedikit harta cukup, banyak apalagi. Orang yang sedikit ilmu merasa cukup dengan dia diambil manfaat, ilmu dikit dikerjakan, ilmu dikit dikerjakan, itu nanti ilmu banyak yang dikerjakan. Begitu. Maka kata Imam Haddad, orang yang kebutuhan hidupnya waktu sedikit harta enggak cukup untuk kehidupannya, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, orang model begini nih nanti waktu hartanya banyak enggak cukup. Sebab ketika harta menambah, keinginan menambah. Bagaimana caranya? Hidup diprogram. Contoh, orang yang hidup terprogram dengan yang tidak terprogram. Pergi ke pasar, nih duit dikit duit banyak, kita enggak ngewarung, artinya enggak ngewarung, enggak punya toko. Teman kita punya toko. Yang punya toko nih kira-kira belanjanya dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak. Kita yang enggak punya toko belanjanya dikit apa banyak? Dikit. Berangkat bareng ke pasar, pulangnya duluan siapa? Pulangnya duluan siapa? Yang punya toko, karena terprogram. Dia beli gula sekintal, ini udah, karena yang di otaknya kebutuhannya. Maka setelah beres kebutuhannya pulang. Karena kita enggak terprogram, ke pasar keliling sampai ke Tanah Abang nih, blok A belum muter, dajak pulang, entar belum blok B, duitnya segitu-gitu. Tadinya dikasih duitnya dikit, kata lakinya, bang jangan dikit, ini kan lebaran bang, puasa mahal, kasih banyak. Enggak cukup juga, karena dia naik ke lantai-lantai lain, mahal lagi. Berubah programnya, berubah programnya, begitu. Berubah programnya, itu kayak begitu. Maka orang itu harus merasa cukup dengan apa yang ada. Harta itu, duit itu, saudara, rezeki itu kayak orang kayak orang Kalaulah kita di toilet tuh, di kloset, belum waktunya kita nongkrong di kloset 2 jam, keluar nggak? Kenapa? 4 jam keluar nggak? Nggak keluar. Kenapa? Belum waktunya. Lihat anak kita, ya tar dulu nak di kamar mandi, udah keluar dulu di celana. Kenapa? Udah waktunya. Rezeki begitu. Maka otak kita jangan dihabisin di rezeki. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya,
wa rizquka la yafutuka bitta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rezekimu itu tidak bakalan berkurang dengan bersantai-santai, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, nggak bakal berkurang. Dan tidak bakal bertambah banyak rezekimu dengan kamu pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji. Tapi bila Anda memiliki hati yang merasa cukup, maka Anda dengan orang kaya sama. Karena Anda orang kaya merasa cukup, Anda juga merasa cukup. Maka Allah tidak bakal memberi keinginan, sebab yang Allah beri kebutuhan. Tandanya, biar pandemi kayak begini, gaji dipotong 30%, tapi itu masih makan, masih hidup, masih ini, masih hidup enak, lama-lama menikmati. Tadinya puyeng kerja di rumah, lama-lama enak juga ya. Mendingan pandemi terus di rumah, ngobrol sama bini, dapat gaji, dapat nggak dipotong. Setuju nggak? Tuh yang jadi gaji guru, tuh begitu, setuju dia. Di rumah enak katanya begitu, dapat gaji. Itu begitu. Orang yang sedikit harta tidak cukup, pastikan waktu banyak harta pun tidak cukup. Orang yang dengan ngaji sedikit nggak diamalin, dengan ngaji banyak lebih-lebih sulit untuk ngamalin. Udah amalin aja sedikit, sedikit, sedikit. Dulu saya ini termasuk orang zaman masih di Serang tidak mau ngajar tasawuf, tidak mau, beneran, tidak mau ngajar, mau minhaj, mau apa, minhaj abidin, tidak mau wasiatul minah husaniyah gitu, nggak mau saya. Nah, Amam Malim Sabiadami ngajar aja tasawuf, ambil manfaat kali aja dari satu kitab 1%, satu kitab kan 100%, amalin pelan-pelan, dikit-dikit aja, nggak bisa menyerap 100%, sedikit, hidup itu bakal indah gitu. Jadi orang yang kalaulah sedikit harta enggak cukup, pastikan waktu dikasih harta banyak pun juga tak cukup, karena keinginan manusia jauh lebih banyak. Begitu, keinginan jauh lebih banyak, keinginannya begitu. Maka kenapa kuda lebih cepat nyampe tujuan? Karena kuda pakai kacamata. Tahu kacamata? Bukan begini kacamatanya, ditutup di sini. Untuk apa ini nutup? Mau ada Syahrini, Luna Maya, kagak ngaruh. Yang penting nyampe ke tujuan, biar cepat nyampe. Itu kuda. Maka kita punya mata nih, batasi pandangan. Lihat jalan tol. Kenapa jalan tol itu naik turun? Kalau enggak belok-belok. Untuk membatasi pandangan. Kalau pandangan itu los semuanya, tabrakan. Gitu. Bakal nyantai kita. Maka jalan tol tuh kalau enggak naik, begini nih bentuknya, nge-es, untuk membatasi pandangan, membatasi keinginan. Pandai-pandai membatasi keinginan. Waktu kita susah, batasi keinginan. Taruh di hati yang orang punya suatu saat, kita punya. Batasi pandangan. Begitu. Jangan kita pakai baju punya orang. Kalau kita ngukur baju di badan orang lain, pusing kita. Jangan kita ngukur baju di badan orang lain. Kalau pengen nikmat, ukur baju di badan sendiri pas. Jangan ngukur rezeki kita di rezeki orang lain. Kita kondektur, tetangga kita direktur, ujungnya sama. Tur, depannya beda. Depannya. Maka kalau kita kondektur, bergaulah sama kondektur, biar bersyukur. Begitu, biar bersyukur. Jangan bergaul dengan direktur, puyeng kita. Begitu, kata bini nih, lo mau bang, payah jadi laki geblek banget lo, geblek. Lo lihat tetangga tuh bininya, lebih beda dia direktur.
kita itu biar bahagia sedikit harta cukup. Nanti kalau banyak harta juga cukup. Karena kita sudah pandai melatih mengelola keinginan. Yakini Tuhan tidak memberi semua permintaan. Andai pun kau tak minta, kalau itu kebutuhan, Tuhan beri. Walaupun kita nggak minta, Tuhan beri. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang sedikit harta enggak cukup untuk kebutuhan, pastikan waktu hartanya banyak pun juga enggak cukup. Makin banyak harta, makin tamak dia. Begitu. Karena kuncinya dari hati. Begitu orang, amalin aja ilmu tuh dikit, dikit, dikit. Nih kita bisa tahlil. Ajarin sama orang. Bang, ajarin tahlil dong. Kagak bisa. Ntar lagi lu saingan gua lagi, ngerebut lapak gua. Nah, ini nih nggak bakal manfaat ilmunya. Yang kita bisa ajarin. Enak. Begitu. Jadi nanti kita rugi. Kita bisa tahlil, yang lain nggak bisa. Semua orang tahlil kita mulu. Karena kita bisa. Waktu kita mati kagak ada yang nahlilin. Karena kita kagak ada yang bisa, kagak ada yang ngajarin, kan rugi. Begitu rugi. Maka sebarkan ilmu. Waktu kita duitnya ada, bagi. Nanti waktu kita nggak ada, orang bakal bagi. Karena waktu adanya peduli kita. Nanti nggak ada, orang peduli sama kita. Itu begitu. Rumus hidup itu begitu. Begitu juga orang. Kita harus yakin taat kepada Allah itu sebab dapat ganjaran dan dapat ridho kepada Allah. Maksiat itu akan mendatangkan murka dan siksa Allah. Mengambil manfaat, caranya amalin ilmu sedikit demi sedikit. Bila kita mengerjakan ketaatan, itu namanya ngamalin ilmu sedikit demi sedikit. Begitu. Fa'mal bihi walau bil usri zakati, di dalam kitab Zubat tuh. Amalin ilmu walaupun 10%-nya enggak apa-apa. Amalin. Saya kalau berpergian sama teman-teman majelis jamaah qashar, kalau nggak nyampe udah jamaah aja. Buat apa ngamalin ilmu? Biar pernah. Kalau nggak diamalin bakal kaget. Amalin. Jadi amalin tuh ilmu tuh nempel, enak. Jadi tahu. Begitu. Sedikit-sedikit aja ilmu tuh diamalin. Dari ilmu banyak nih, kayak ngaji nih banyak. Apa yang kita nyangkut, amalin. Walaupun nggak semuanya, karena berbeda-beda cara nangkap kita. Begitu. Singkatnya, waktu sedikit anggap cukup. Nanti waktu banyak jauh lebih cukup. Tapi waktu sedikit kita merasa kurang mulu, gaji dikit ngeluh, nanti gaji besar jauh lebih ngeluh. Begitu. Tapi waktu gaji sedikit kita merasa cukup sama Allah, alhamdulillah, masih hidup, masih ini, rezeki banyak pintunya. Nanti Allah bakal kasih banyak jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu banyak. Nikmati saja apa yang ada. Yakini Allah tidak pernah ninggalin kita, justru kita yang banyak ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu takhtal ikhtiyar. Adapun orang yang menentang takdir, yaitu orang yang menganggap buruk daripada saudaranya akan sesuatu yang tidak masuk di bawah pilihannya. Maka saudara, kata Imamul Haddad, orang yang menganggap buruk dari apa yang terjadi pada orang lain yang di luar pilihannya adalah orang yang kategorinya menentang takdir Allah. Ada teman kita naik sepeda jatuh, lalu kita tertawakan, bego lo, ini sebetulnya menentang takdir. Dia juga gak mau naik sepeda jatuh, pengennya gak jatuh. Kita nggak paham jatuhnya itu karena takdir Allah. Berarti kalau kita menganggap buruk
menganggap jelek, membuli dia, itu membuli takdir Allah. Itu begitu. Sebab apa yang terjadi? Kadang baik, kadang buruk. Contoh begini, ada pembantu kita, lalu dia bawa gelas, nyuci gelas, lalu gelasnya jatuh. Kita omelin, bego lo, ini tahu nggak gelas ini belinya di Singapura, mahal, gaji lu sebulan sama gelas ini, masih mau gelas ini, lu nyuruh gelas aja kerja, jangan gua, kata pembantunya. Karena begitu. Padahal pembantu itu tidak pengen gelas itu jatuh, pengennya juga menjaga kepada majikannya, tapi ini di luar kendali. Maka tugas kita bukan begitu. Lain kali hati-hati. Itu udah cukup kok sebagai teguran, tanpa kita omelin. Diomelin juga enggak bakalan balik lagi jadi utuh. Maka kalau kita ngomel habis-habisan, itu namanya munazi'ul aqdar, menentang takdir. Udahlah, yang sudah terjadi, terjadilah. Biarkan itu yang terjadi. Kita berbicaranya ke depan. Capek kita. Kalau yang udah terjadi, kita pikirin puyeng. Udah, jangan pikirin ini bagaimana. Udah aja pikirin 2024 aja. Ente nanti di WA-nya ngulis itu mulu nge-share-nya. Ini gara-gara munaziul aqdar nih. Udah, kita udah yang terjadi. Siapa yang kayak begitu tuh? Ya Allah. Udah kadongan. Kita jangan begitu-begitu. Ke depan aja kita pikirinnya. Capek. Nanti kita hidupnya habis dengan itu mulu. Berita viral mulu, viral. Habis. Munaziul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Kan semuanya dibawa kendali Allah. Jadi jangan menentang takdir. Kalau menentang takdir bakal terjadi. Begitu. Dulu Nabi Musa alaihissalam begitu. Nabi Musa nih, ada cerita di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Pengarangnya imam masjid daripada Masjid Sayyidina Zainab di Mesir. Dibaca itu kitabnya Maki Sofan di masjid ini kayaknya. Begitu. Itu pengarangnya ulama besar Mesir. Nabi Musa alaihissalam ngomelin Nabi Adam. Gara-gara engkau nih Adam, gue jadi capek. Begitu. Gara-gara engkau ini makan buah, jadi gue capek harus ini. Kata Nabi Adam, ini saya nih makan buah, mau saya mau Allah. Takdir Allah bukan Allah. Kenapa ente tentang takdir Allah? Diam Nabi Musa. Udahlah. Kalau saya nggak makan buah, nggak ada ente Musa. Kan ente jadi tahu Mesir, tahu Fir'aun. Kan gara-gara aneh makan buah. Udah nikmati aja. Takdir Allah itu tidak menghalangi kita, tapi menolong apa yang kita mau. Nggak usah takdir. Kenapa saya nggak lahir dari rahim butin? Pengen kayak Tommy masuk penjara. Udah nikmati aja. Jangan mentang takdir. Kenapa gua miskin? Jangan. Tapi apa yang saya lakukan dalam kondisi pandemi ini? Nikmati. Kita harus punya pilihan-pilihan, cari terobosan. Begitu. Jangan terpuruk dengan keadaan, tapi manfaatkan keadaan. Biar kita tidak munazi'ul aqdar. Begitu. Nggak usah. Kita ambil yang nikmat aja. Ngapain ini sih pakai masker? Oh, mungkin tujuannya biar kita jangan ngomongin orang. Begitu. Bagus. Jadi ambil hikmah-hikmahnya aja, yang enak-enak aja. Begitu. Bagus. Begitu. Jadi ambil yang enak-enak aja. Begitu. Biar kita nggak puyeng. Sebab orang yang menentang takdir, orang yang menganggap buruk kepada orang yang di luar kendali dia. Ada kendali Allah. Ambillah hikmahnya. Jangan celah perbuatan yang ada. Ambil hikmahnya. Oh, kalau kita salah langkah akibatnya begini. Kalau begitu besok jangan begini lagi. Tapi pada waktu besok dikasih duit lagi, mau lagi. Ya kayak begitu lagi. Kan begitu. Kita harus fair lah dalam hidup. Biar enak. Nikmati aja apa yang ada. Lagi nggak enak, ya udah biarkan itu nggak enak. Suatu saat bakal ketemu yang enak.